pelajaran yang akan mempresentasikan materi pada siang hari ini. Saya Devina Konstanta. Lalu rekan saya ada Naura Sani dan Angel Rizky. Baik, akan saya ulangi lagi. Saya moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi pada siang hari ini. Saya Devina Konstanta dan teman saya Lainze. Saya Devina Konstanta, teman saya Naura Sani dan Lainze. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran pendidikan. Yang pertama, pengertian aliran pendidikan. Pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan. Pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya. Yang kedua yaitu macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Aliran pendidikan empirisme, aliran pendidikan nativisme, aliran pendidikan naturalisme, dan aliran pendidikan konvergensi. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Naura Sani. Baik, apakah sudah terdengar jelas? Sudah. Aliran pendidikan empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penyinderan. Empirisme aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam memperkembangkannya ditentukan oleh pengalaman. Aliran pendidikan nativisme. Teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamnya yang mempengaruhi
terhadap perkembangan anak, melainkan semua dari faktor Ya, maaf, tadi terkendala. Saya ulangi lagi aliran pendidikan Navitisme. Teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Bagi Navitisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan. Aliran pendidikan naturalisme. Naturalisme aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori Navitisme, bahkan kadang-kadang disamakan. Aliran ini sama dengan aliran Navitisme. Pada hakikatnya, semua anak manusia ialah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu di tangan manusia. Pada masa pertumbuhan remaja, agama dan moral hendaklah diarahkan atau diajarkan alamiah. Kemampuan berpikir harus dikembangkan dengan bertujuan untuk menanamkan suatu aturan atau otoritas tertentu, sebaiknya ditunda. Aliran pendidikan konvergensi. Aliran pendidikan konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran Navitisme, di mana bakat atau bawaan dan lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana sama halnya dengan teori Navitisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Dua aliran pokok di Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak JJ Leinze. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Yang selanjutnya yaitu dua aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Yang kedua, perguruan pendidikan INS dan kayu taman. Perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Didirikannya perguruan taman siswa disebabkan karena adanya pendidikan bagi rakyat Indonesia yang sangat kurangnya pengajaran yang diberikan oleh Belanda pada bangsa Indonesia. Pendidikannya sangat tidak sesuai dengan kepentingan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bahkan meracuni jiwa anak. Seperti diketahui, ketika pemerintah kolonial melakukan politik etis, jumlah sekolah yang didirikan bertambah banyak. Sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan
untuk memenuhi kepentingan kolonial, baik kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, maupun administrasi yang sama seperti sekali tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu perguruan pendidikan INS dan Gayo Taman. Indonesian Netherlands School INS atau Gayo Taman merupakan institut pendidikan alternatif yang didirikan oleh Muhammad Syafii pada tanggal 30 Oktober 1926 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendirian INS Gayo Taman adalah bentuk perlawanan dari Muhammad Syafii terhadap sistem pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda. Pendirian dan ajarannya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya memprioritaskan kepentingan bangsa Eropa dan kaum bangsawan pribumi. Belanda tidak benar-benar memperhatikan nasib pendidikan rakyat jelata. Belanda hanya mendidik rakyat jelata untuk dijadikan sebagai tenaga kasar dan murah di industri-industri asing di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada siang hari ini, dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang pertama untuk Mbak Rahel. Silahkan. Perkenalkan, nama saya adalah Sadri Putri dengan NIM 2202110025. Pertanyaan saya, dijelaskan pada materi terakhir bahwa ada 2 aliran pokok di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah aliran pokok itu masih diterapkan di dalam pendidikan Indonesia ataukah sudah tidak ada? Kalau masih dijalankan dalam Indonesia sampai sekarang di dalam pendidikan, kalau tidak, apakah aliran tersebut diganti dengan aliran pokok yang lain? Terima kasih. Maaf untuk Kak Rahel, bisa diulangi lagi pelan-pelan. Oh ya. Apakah aliran pokok yang dijelaskan 2 pokok tadi masih dijalankan di dalam aliran pendidikan sampai sekarang? Jika iya, minta tolong untuk dijelaskan. Jikalau tidak, dijelaskan apakah aliran pokok tersebut diganti dengan aliran pokok yang lain atau bagaimana? Terima kasih Kak Rahel, sudah kami catat, mohon ditunggu jawabannya. Yang kedua untuk Kak Nabila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nabila Azra, NIM 2202110016. Pertanyaan saya, suara saya sudah terdengar? Sudah. Kurang keras. Kan di slide-nya dikatakan empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Contoh dari aliran pendidikan empirisme bisa dikatakan sumber pengetahuan itu apa? Sudah? Terima kasih.
Selanjutnya untuk Terima kasih atas kesempatannya. Saya yang bernama Ingot Sinaga dengan NIM 28. Tadi kan di slide tersebut sudah dijelaskan beberapa aliran pendidikan. Tolong dong jelaskan perbedaan nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia. perbedaan apa, Kak? Perbedaan antara nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Dan selesai. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Rahel. Ada dua aliran pokok. Apakah di aliran pokok masih diterapkan di dalam aliran pendidikan di Indonesia sampai sekarang atau tidak? Dan kedua aliran ini dipandang sebagai suatu pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Berarti masih diterapkan. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, yang kedua, pertanyaannya dari Mbak Dwi Yangila Azhara. Contoh aliran empirisme di sumber pengetahuan di Indonesia. Jawabannya adalah contoh
empirisme, tindakan dan perilaku seorang anak didasarkan pada pengalaman serta pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Seorang anak berkata kasar karena ia mendapatkan pengalaman serupa entah dari keluarga atau temannya. Maksudnya itu dari lingkungan sekitar. Jadi dia menyerap apa yang dia lihat lalu dia mencontohnya. Aliran ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas bumi bersih yang belum diisi. Jadi sejak lahir anak tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Jadi seorang anak itu dapat menjadi buruk dan menjadi baik karena didikan pertama dari orang tuanya. Mbak Dwi Nabila, apa yang ada yang kurang jelas? Yang ketiga, saya akan menjawab dari Mas Dimas, perbedaan antara nafitisme dan naturalisme. Perbedaannya adalah aliran nafitisme bahwa seorang peserta tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan aliran empirisme bahwa justru lingkungan yang mempengaruhi peserta tersebut. Sedangkan naturalisme merupakan aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga lingkungannya. Bagaimana Kak Imas? Terima kasih. Ya, baik, saya akan menutup presentasi pada siang hari ini. Teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan dan mau bertanya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Saya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena presentasi dari kelompok 8 sudah selesai, maka teman-teman diizinkan live streaming.